Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan, ihwat, muslimin, muslimat. Di sini saya bukan ustazah, bukan pula untuk menggurui, tapi saya hanya ingin berbagi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dilapangkan rezeki dan dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Mubairah Hania. Dan di video ini saya mau menceritakan bagaimana perjalanan saya untuk bisa membeli rumah melalui jalur Allah dengan sedekah subuh. Nah, ini tuh testimoni kisah nyata yang saya alami sendiri ya. Jadi setelah kemarin Allah sudah melunaskan hutang saya di salah satu bank. Jadi simak videonya sampai selesai ya. Jadi pada saat saya menjemput anak saya ngaji dan di situ mereka belum selesai ngajinya. Jadi saya nunggu di depan TPQ-nya ya. Nah, kebetulan anak saya ngaji itu di area perumahan atau biasa kita sebutnya itu Perumnas ya. Jadi situ banyak sekali rumah-rumah Perumnas. Dan setelah saya lihat itu, ya Allah, enak juga ya kalau seandainya bisa punya rumah sendiri gitu. Nah, dalam hati saya juga berdoa, ya Allah, semoga saya bisa memiliki rumah Perumnas seperti ini gitu. Tapi dengan cara-cara yang Kau ridhoi. Nah, di situ saya berpikir, kenapa sedekah subuhnya nggak dengan doa meminta rumah sama Allah. Sebenarnya di sini saya sudah mulai malu ya sama Allah, karena kan belum lama ini Allah sudah melunaskan hutang saya di salah satu bank. Nah, sekarang saya udah minta lagi, bahkan nominalnya itu yang lebih besar gitu. Nah, tapi sama siapa mintanya kalau nggak sama Allah? Ya udahlah, bismillah lagi. Nah, di situ saya berdoa semoga Allah ridho dengan hajat saya. Setelah dari situ saya sedekah subuhnya dengan hajat yang baru, yaitu ingin memiliki rumah. Sebenarnya dari selesai hutang saya dilunaskan oleh Allah kemarin, sedekah subuh ini masih rutin saya lakukan terus ya, tapi hajatnya itu yang ya Allah, semoga engkau beri kelancaran rezeki hamba, seperti itu. Belum ada permintaan yang khusus seperti ini, jadi ini tuh permintaan khusus lagi ya. Lalu di situ saya cari-cari lagi amalan tambahan untuk menambahkan yang 5 kemarin. Jadi selain sedekah subuh, sholatnya tepat waktu, zikir pagi dan sore, sholat tahajud dan sholat duha, saya ingin menambahkan amalan lagi supaya kalaupun Allah mengabulkan hajat saya dengan cepat, saya itu nggak terlalu malu ya sama Allah. Jadi saya ingin memantaskan diri saya, dan saya buka lagi ceramahnya almarhum Syekh Ali Jaber, karena Syekh Ali Jaber ini tuh termasuk ulama favorit saya ya. Jadi dari ceramah beliau ini banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Jadi dari ceramahnya beliau ini bilang bahwa barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan 100 tahun dari api neraka. Masya Allah. Jadi dari situ saya mulai tambahkan amalan puasa Senin dan Kamis. Oh ya teman-teman, jadi tempat saya tinggal ini tuh sudah ramai ya, karena di kabupaten. Jadi kalau kita mau beli rumah atau tanah sudah pasti mahal. Biasanya kalau rumah pribadi itu mereka jualnya ada yang sampai 300 juta sampai 600 juta, bahkan ada yang lebih, sesuai dengan letak dan kondisi rumahnya. Dan setahu saya kalau rumah Perumnas itu jual cashnya itu sekitar 140 sampai 160. Itu yang saya tahu ya. Tapi kebanyakan kalau dari rumah Perumnas ini ngambilnya dengan cara kredit dengan tenor waktu yang cukup lama ya. Biasanya ada yang sampai 15 atau 20 tahun. Lalu saya dan suami mulai cari info ke teman-teman tentang rumah atau Perumnas yang dijual. Padahal di situ tuh kami belum memiliki cukup uang ya, tapi adalah sedikit tabungan saya. Dan kebanyakan dari teman-teman ini menawarkan over kredit, dan di situ kami belum berminat. Jadi kami masih terus cari-cari info, dan ada salah satu teman suami saya itu info ke kami bahwa ada satu rumah Perumnas di dekat rumah dia yang mau dijual
dengan harga 80 juta, itu sudah bersertifikat. Nah, berarti kan rumahnya ini tuh nggak dalam masa kredit. Terus suami saya tanya nih ke temennya tadi, kok rumah ini dijualnya uh, murah gitu. Nah, terus temennya tadi menjelaskan bahwa rumah ini adalah rumah si tukang pembuat perumahan yang ada di situ, karena si pemilik perumahan tadi kehabisan dana untuk membayar si tukang ini. Jadi si tukang ini tadi diberilah satu buah rumah untuk membayar yang sisa gajinya tadi gitu. Nah, di situ berhubung si tukang ini tadi mau pindah, jadi rumah ini tuh dijual. Jadi memang rumah ini tuh bukan hasil dari kredit ya, melainkan dari hasil gaji si tukang ini tadi. Nah, mendengar cerita itu, saya dan suami langsung menemui pemiliknya dan langsung cek lokasi. Dan di situ saya langsung ngasih DP tabungan yang saya punya, dan saya bilang sama pemiliknya bahwa saya minta tenor waktu 2 bulan untuk melunasi sisanya gitu. Dan alhamdulillah si pemilik ini tadi setuju. Pulang dari situ saya tambah kencengin lagi nih amalan-amalan tadi, terutama yang sedekah subuhnya. Jadi yang biasa saya sedekah 15, ini saya tambah jadi 20, jadi 25, jadi 30. Karena kan hajat saya ini besar, jadi saya pikir harus besar juga pengorbanan saya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Di sini Allah lagi-lagi menitipkan secuil dari sekian banyak rezeki yang Allah miliki kepada saya untuk bisa melunasi sisa pembayaran rumah tadi. Ya Allah, Allah tuh maha kaya ya. Allah tuh benar-benar baik sekali sama saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Bahkan waktunya itu singkat sekali teman-teman, gak sampai 2 bulan saya itu sudah bisa melunasi sisa pembayaran rumah tadi. Alhamdulillah sekarang saya bisa punya rumah Prumnas ya, persis seperti doa yang saya panjatkan pada waktu saya menjemput anak saya ngaji. Nah, inilah cerita saya teman-teman, testimoni mengenai keajaiban sedekah subuh. Jadi buat teman-teman yang belum memiliki rumah, saya doakan semoga Allah lapangkan rezeki teman-teman supaya teman-teman bisa cepat memiliki rumah. Jadi pesan saya, jangan takut untuk menggantungkan harapan kepada Allah. Jangan gantungkan harapan kepada selain Allah. Tinggal kita saja yang berikhtiar dan berusaha, karena Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Tinggal waktunya saja yang belum kita ketahui. Sampai di sini dulu cerita saya, semoga bermanfaat. Semangat buat para pejuang sedekah subuh, semoga Allah segera mengabulkan hajat-hajat kita, dan semoga dengan ini kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa untuk melibatkan Allah dalam segala urusan kita, dalam segala hajat kita, dalam segala masalah kita, dalam segala kehidupan kita, karena kalau kita melibatkan Allah, insya Allah hidup kita akan menjadi lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.